Hai teman-teman, saya Salsabila Ramadhani dari kelas Hubungan Internasional B Indralaya yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sengketa internasional. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya terjalin baik. Seringkali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Lalu, apa yang dimaksud dengan sengketa internasional? Sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, serta perselisihan. Namun secara jelas, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Lalu, bagaimana terjadinya suatu sengketa internasional itu sendiri? Sengketa dapat bermula dari berbagai potensi, yang salah satunya dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, status kepemilikan suatu pulau, atau lainnya. Dalam hal ini, suatu sengketa dapat terjadi akibat yang pertama, kesalahpahaman tentang suatu hal, yang kedua, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, yang ketiga, dua negara berselisih pendirian suatu hal, yang keempat, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Selanjutnya, macam dari sengketa internasional, yaitu yang pertama, sengketa hukum. Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subjek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Yang kedua, sengketa politik adalah sengketa yang tuntutannya didasarkan atas pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Namun sebenarnya, apa peran hukum internasional terhadap suatu sengketa? Peran hukum internasional yang pertama pada prinsipnya berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Yang kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketanya. Yang ketiga, hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada pihak tentang cara-cara prosedur atau upaya yang sepantasnya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Yang keempat, hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, penyelesaian secara damai atau diplomatik, yakni dapat melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, serta konsiliasi. Di samping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan, dipilih atau diinginkan oleh para pihak, cara pertama yaitu negosiasi. Negosiasi adalah cara yang tidak melibatkan pihak ketiga, yakni cara penyelesaian yang langsung melibatkan pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian secara hukum, yakni arbitrase dan pengadilan. Sesuai dengan kalimat terakhir dari pasal 33 Piagam PBB, yakni penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak. Biasanya mengacu kepada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara kekerasan. Namun, penyelesaian sengketa secara kekerasan tidak diharapkan untuk terjadi, namun dapat melalui perang dan tindakan bersenjata non-perang, retorsi, reprisal, blokade damai, dan intervensi. Akhir dari video ini dapat kita ketahui apa itu sengketa internasional, kemudian bagaimana terjadinya suatu sengketa internasional, lalu macam dari sengketa internasional, serta peran hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional itu sendiri. Saya harap teman-teman sudah cukup jelas, maka dari itu semoga ilmunya dapat bermanfaat. Thank you for watching, don't forget to share and like. See you guys!